bagaimana Soekarno gitu ya, mengimajinasikan apa yang dilihat oleh Pating Galong dari Makassar abad 17 itu. Dia bikinkan infrastruktur lewat apa yang saya sebut dengan politik angkasa luar itu. Dunia astronomi itu ada di Makassar abad 17, namanya Pating Galong. Gitu kan? Maka kalau akarnya ada di Makassar seperti itu, ilmu pengetahuan tentang istilah mereka itu zaman angkasa itu ada di Makassar, maka dia harus punya infrastruktur. Maka punya bandar antariksa, bisa menembakkan roket. Soekarno, kalau dibicarakan dengan Sulawesi Selatan, biasanya orang ingatnya itu bom dan kekerasan. Kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. La 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 la, mari bersukaria. Halo Sobat BKN PDI Perjuangan, bertemu lagi dengan saya Lisa Elvena. Kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang hebat. Beliau merupakan salah satu penulis favorit saya dan juga dokumentator dari Warung Arsip, Bapak Muhyiddin M. Dahlan, atau yang akrab disapa Gusmuh. Selamat datang Gusmuh. Selamat datang Mbak Lisa. Gimana kabarnya Gusmuh? Alhamdulillah sehat. Terima kasih karena Gusmuh sudah mau menyempatkan diri jauh-jauh dari Yogyakarta ke Jakarta, terbang atau naik kereta Gusmuh? Lebih enak naik kereta. Oh, lebih enak naik kereta. Nah, Gusmuh ini hari ini hadir di sini membersamai kita untuk berbagi ilmu di podcast BKN PDI Perjuangan. Dan hari ini kita akan mengobrol, membicarakan, kemudian mengulas fakta-fakta sejarah mengenai Bung Karno dan Sulawesi Selatan. Ngomong-ngomong soal Bung Karno dan Sulawesi Selatan nih Gusmuh, banyak orang yang tidak membicarakan hubungan historik antara Bung Karno dengan Sulawesi Selatan. Padahal secara fakta, Bung Karno dan Sulawesi Selatan itu mempunyai hubungan historik yang panjang, yang kental. Boleh kita berbicara mengulas fakta tersebut Gusmuh? Ya, Soekarno, kalau dibicarakan dengan Sulawesi Selatan, biasanya orang ingatnya itu bom dan kekerasan, penumpasan pemberontakan, Andi Ajis, Kahar Muzakar. Ada celah nggak membicarakan hubungan Soekarno dan Sulawesi Selatan dalam konteks isu yang lebih beradab selain kekerasan? Saya kira Soekarno tahu gitu ya, bahwa kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya kemudian salah satu terobosan pertama yang dilakukan oleh Soekarno berbicara dengan Sulawesi Selatan adalah saat revolusi proklamasi di Menteng. Ya di Menteng ya, Di Menteng. Pegangsaan Timur. Ialah mengangkat seorang ilmuwan menjadi gubernur Sulawesi. Jadi setelah sidang PPKI 18 Agustus diputuskan itu nama-nama menteri itu. Ya. Nah, Samratulangi ditetapkan oleh Soekarno untuk mewakili dirinya mengurus Sulawesi Selatan. Mengapa Ratulangi? Kan ada dua utusan Sulawesi di situ. Satunya Andi Hasanuddin, bukan Andi Hasanuddin, Andi Pangerang, pakai G ya, bukan Pangeran, Pangerang. Pangerang. Kayak orang Bugis gitu. Tapi dipilih Samratulangi. Kenapa bukan Andi Pangerang, bangsawan dari Bone itu? Saya kira ini alasan yang subtil. Ini alasan tua sebetulnya mengapa Ratulangi dipilih oleh Soekarno untuk mewakili dirinya di Sulawesi. Satu, Ratulangi itu ilmuwan pertama di Indonesia. Ahli matematika fisika, lulusan Zurich. Pertama di Hindia Belanda waktu itu. Dan dia mengajar setelah kembali dari Zurich, Jogja.
di STM Jetis sekarang atau SMK 1 Sleman apa kota itu. Jadi SMK Jetis itu berhadapan dengan di Jogja itu ya. Tempat Budi Utomo dulu bersidang pertama kali 1908. Sekarang SMA 8 atau kalau saya nggak keliru itu di Jetis itu. Ketika dia mengundurkan diri dari mengajar matematika di SMA itu, dia ke Bandung pindah. Itu umur 22 tahun. Apa hubungannya Soekarno dengan ini? Nah, disinilah menariknya. Soekarno waktu itu, kan di Bandung dia, mahasiswa ITB kan? Mahasiswa ITB. Dia jalan-jalan ke Dago. Dia lihat di Jalan Dago itu, Jalan Merdeka apa sekarang ya? Kok ada ya nama asuransi? Namanya itu Indonesia. Apa nama asuransi tersebut? Nama asuransinya Indonesia. Oh, nama asuransinya Asuransi Indonesia, Gus. Lembaga itu namanya Asuransi Indonesia. Dia heran, kok ada orang bikin asuransi lembaga, padahal dia itu seorang saintis ya. Nama asuransi gitu, Indonesia. Dia masuk ke ruangan itu. Disitulah dia pertama kali ketemu orang bernama Ratulangi dari Minahasa. Jadi setelah jadi guru gitu, sama dengan Soekarno juga guru, mendirikan asuransi di Bandung. Jadi pertemuan pertama Soekarno dengan Ratulangi itu adalah di Bandung, di lembaga asuransi bernama Indonesia. Itu tahun 22. Tahun jauh sebelum kemerdekaan. Itu Soekarno masih mahasiswa. Jadi di situ pertama kali ketemu. Jadi Ratulangi ketika menjadi anggota BPUPKI tahun 45 itu, Soekarno nggak asing sebetulnya dengan sosok ini. Dia udah kenal lama gitu. Dan ketemunya adalah di Bandung. Jadi tidak ada keraguan di hati Soekarno ketika dia menunjuk gubernur Sulawesi. Dan dia menunjuk itu adalah seorang ilmuwan dan seorang ahli ekonomi yang terpenting di Indonesia waktu itu. Karena hanya 3 orang kan yang mengenal politik ekonomi Pasifik. Salah satunya adalah Ratulangi, itu yang paling pintar. Kedua tuh Tamrin, saya lupa satunya. 3 orang itu di Volksraad. Kenapa dipilih sebagai gubernur? Karena dia paham revolusi ini sekutu akan datang lewat Pasifik. Betul kan? Betul. Mendarat di Papua, dia tahu bahwa tentara Australia itu akan mendarat di Makassar gitu. Nah, orang yang betul-betul tahu tentang Sulawesi dan menjadi gerbang Pasifik hanya satu, namanya Ratulangi. Jadi Soekarno untuk melihat Sulawesi itu memilih orang yang tepat, yang bisa memahami satu, ilmu Pasifik. Kedua, dia memilih seorang ilmuwan menjadi gubernur di tengah api revolusi. Kebayang gak itu? Seorang ilmuwan memimpin Jazirah Sulawesi seluruhnya di tengah api revolusi. Itu saya lihat hubungan Soekarno kok aneh ya memilih Ratulangi. Keanehan itu terjawab bahwa ya Soekarno memilih orang bukan karena dia militer atau siasat politik, tapi seorang ilmuwan. Menempatkan seorang ilmuwan dia coba gitu. Gimana seorang ilmuwan bisa bekerja di tengah revolusi? Menjadi panglima revolusi pada saat ya. itu. Oke Gus. Jadi secara sejarah, secara historik, Bung Karno itu kan sudah memiliki ikatan dengan Sulawesi Selatan. Nah, hal yang menarik adalah bagaimana peran Bung Karno dalam meningkatkan semangat para pemuda Sulawesi Selatan ini pada masa kolonial saat itu, Gus. Ya, konteksnya Sulawesi Selatan ya. Ya, konteksnya Sulawesi Selatan saat ini. Tahu apa yang dilakukan oleh Ratulangi pertama kali? Ngumpulin semua bangsawan, tanda tangan, dan nikah itu, tentara sekutu itu takut sekali dengan Ratulangi. Kenapa takutnya? Bukan takut karena perang. Karena dia punya hubungan sama Den Haag. Ratulangi kan punya hubungan sama Den Haag. Apa itu? Hubungan apa itu? Dia kan pernah kuliah di sana.
Oke, pernah kuliah di Zurich itu ya, Di Zurich sama Nederland. Nederland. Dia pernah kuliah di situ dua itu. Benar saja Ratu Langit itu nulis surat ke PBB. Oh, takut sekali nikah waktu itu. Nulis surat ke Ke PBB. PBB. Ini Dan menarik. dan itu pertama. Kedua, dia keras bahwa nggak bisa Sulawesi bergabung dengan kalian. Kami tetap ke Jakarta, Soekarno Hatta. Kami tetap kiblat kami adalah Soekarno Hatta. Udah titik itu. Ini loyalis Soekarno ini, Ratu Langit. Saya kira dia sangat loyal dengan Soekarno. Apapun kata orang dia Soekarno. Karena mungkin temannya dia ya dari masih muda gitu, sudah saling kenal gitu. Yang kedua adalah yang dia lakukan adalah apa yang dia lakukan? Dia buat sekolah. Bayangkan di tengah revolusi gitu kan. Dia bikin sekolah SMP. Karena revolusi, ya nggak jadi sekolah itu. Jadinya markas tentara pelajar jadinya. Ngamuk-ngamuk itu. Tahu yang ngamuk-ngamuk itu? Pelajarnya itu. Tahu kan Walter Mungsidi? Walter Monginsidi. Itu SMP itu. SMP Walter Monginsidi itu mengamuk. Nonton aja film banyak di YouTube itu. Iya, Itu anak sekolah. Roy Martin yang kayaknya yang yang memerankan. menekan itu Roy Martin. Ganteng sekali kan Roy Iya. Martin kan. Walter Mungsidi ngamuk-ngamuk itu nunggu gimana nih gubernur ini mau perang ini. Di situ ada Manai Sopian, Mana Sophia? leluhurnya PDIP itu. Di situ ada macam-macam tuh di situ. Walter Mungsidi, Manai Sopian, terus Maulwi Sailan gitu. Dan ada juga Emi Sailan gitu, kakak beradik itu. Karena revolusi gitu kan, akhirnya nggak dipakai sekolah itu. Tapi komitmen dari Ratu Langit adalah walaupun dengan revolusi dia tetap memikirkan yang lebih besar dan panjang, namanya pendidikan. Pada akhirnya sebetulnya Ratu Langit itu kemudian ditangkap. Semua ditangkap kan, revolusi itu. Revolusi. Ditangkap kemudian dibuang ke Papua. Di mana di pembuangannya? Ya di tempat pendaratan sekutu. Namanya Biak. Iya. Ngomong-ngomong soal Samratulangi yang fokus juga ke pendidikan, ini ada salah satu fakta menarik terkait Bung Karno dan Sulawesi Selatan, yaitu menamai Universitas Negeri di Makassar itu salah satu universitas negeri di Makassar dengan nama Universitas Hasanuddin. Iya. Nah, ini kan salah satu cerita menarik, fakta menarik, dan juga cerita yang manis bagi rakyat Sulawesi Selatan. Sebagaimana kita tahu, Sultan Hasanuddin adalah salah satu raja dari Sulawesi, seperti itu. Nah, boleh nggak diceritakan nih, Gus, bagaimana seharusnya pemuda sekarang, pemuda-pemudi sekarang ini mengilhami semangat-semangatnya Bung Karno, semangatnya Samratulangi dalam mengisi hari-hari kemerdekaan saat ini gitu. Nah, mau jawaban serius apa bercanda gitu. Dua-duanya, boleh, dua-duanya boleh. Jadi ketika mengangkat Hasanuddin, artinya kita teladani Hasanuddin, salah satunya adalah boleh gondrong. Boleh gondrong, oke. Jadi salah satunya pahlawan kita dipampang di sekolah-sekolah SD sampai SMA itu gondrong. Padahal itu dilarang gondrong kan. Yang melarang kan Orba. Iya, SMA kan dilarang gondrong, semua dilarang gondrong. Iya. Kecuali sekolah apa di Jogja itu? De Brito. De Brito. Oke. Jadi yang menonton ini ya, Iya. itu dilarang gondrong, tapi Hasanuddin Pahlawan kita boleh gondrong. Padahal di Unhas itu dilarang gondrong kan. Di Unhas sendiri dilarang Dilarang gondrong. gondrong kan. Dulu pernah ada keributan itu soal gondrong menggondrong itu. Itu satu. Kemudian kedua, Sulawesi Selatan ini terkenal dengan orang-orang pintar memang. Bayangkan ya, abad 17 kalau nggak salah itu, Patinggaloang itu astronom pertama di Indonesia. Maksudnya ilmuwan astronomi pertama di Indonesia, Patinggaloang. Nanti dicek di Google ya. Iya. Ketik namanya Patinggaloang. Patinggaloan. Dia udah punya keker-keker itu loh, bulan itu. Galaksi itu kan. Bayangkan alat segitu dari Eropa dibawa, dia beli sebagai seorang bangsawan gitu ya. Dan punya ketertarikan dengan ilmu pengetahuan. Saya jadi ingat ketika Soekarno di tahun 62, kan itu 54 Unhas berdiri kan. Salah satu instruksi Soekarno adalah waktu itu kan dia mendatangkan orang bernama Yuri Gagarin. Dia adalah kosmonaut Rusia.
Dia kan ke Moskow Soekarno tuh. Berfoto gitu. Kan biasa orang kayak foto sama artis itu loh. Tapi artisnya ini ilmuwan. Namanya para kosmonot namanya, bukan astronot ya. Kosmonot. Astronot itu Amerika. Kosmonot itu Rusia. Dia berfoto di Moskow tuh. Wah, berfoto sama Yuri Gagarin gitu. Tahu nggak? Dia panggil kosmonot Rusia tuh, datanglah kalian ke Indonesia supaya menjadi idola baru warga negaraku. Salah satu diinstruksikan mereka itu udah kayak dipanggil kayak di apa istilahnya ya, hajatan itu, dipanggil itu kayak sirkus itu ya. Dibawa keliling. Disuruh seluruh keliling. Indonesia. Salah satunya adalah kalian harus ke Unhas. Kenapa harus ke Unhas? Karena Makassar itu terkenal mereka ilmu astronomi itu dari situ. Oke. Ini kan hubungan sama kosmonot. Iya. Karena Soekarno ingin Indonesia itu memasuki zaman angkasa. 61 loh ya. Punya roket sendiri. Nanti roketnya di Impian Bung Karno. kan di punya ini roket. dulu, di apa namanya? Dikondisikan dulu warga negara ini bahwa mereka punya idola baru. Makanya kalau ke Gunung Kidul misalnya, Iya. atau ke Magelang, nenek-nenek ditanya, kenal nggak Yuri Gagarin? Mereka kenal itu. Karena itu sampai ke desa itu beritanya. Karena Bung Karno membentuk idola baru untuk warga Indonesia Nah, pada dia tahun berfoto. 61. 61 berfoto. Ya kan, Moskow. Disiarkan oleh seluruh koran. Jadi headline itu. Di media PKI yang saya sering baca itu headline itu. Yuri Gagarin. Datang itu kosmonot itu. Yang cewek juga ada, yang cowok juga ada, Andrian. Sama istrinya Valentina itu. 2 kosmonot datang. Salah satunya juga Unhas itu. Saya jadi ingat yang Patinggaloang itu. Oh, menarik ini Soekarno bisa ke Unhas itu loh. Para kosmonot ini. Artinya apa? Soekarno ingin melihat bahwa Sulawesi Selatan ini tidak hanya berita tentang Sulawesi Selatan ini hanya berisi pemberontakan-pemberontakan. Dia punya jejak ilmu pengetahuan, orang pintar, makanya dibuat Unhas itu. Ya kan? Bahwa di sana tuh harus ada yang gede gitu. Salah satunya itu adalah, nah itu datanglah astronot ceramah di situ. Kosmonot Rusia itu. Hanya berselang 2 tahun di Jawa Barat kita punya bandara antariksa. Pernah dengar, Lisa? Berselang 2 tahun dari kosmonot Rusia itu hadir. 6 setelah Ganevo Setelah Ganevo. 10 November 63 ditutup tanggal 19 November 63. Seminggu setelah itu Soekarno tanda tangan SK pembentukan 8 lembaga antariksa dan penerbangan nasional itu. 8. Masih ingat 8? Masih. Nah, sekarang gabung sama BRIN sekarang. Hanya setelah itu SK keluar kan. Juli 64 Indonesia bisa menerbangkan roket. Namanya Kartika 1. Ingat Kartika? Ingat. Anaknya Soekarno. Sama Dewi siapa? Dewi yang dari Jepang. Jepang gitu itu. Namanya kan Kartika tuh. Iya. Itu nama roket itu. Dijadikan nama roket. Bukan. Roket dulu baru Kartika. Roket dulu baru Kartika. Kan Kartika lahirnya 67. Oh, paham. Jadi Kartika Oke. itu adalah nama roket Soekarno. Dan itu adalah roket kedua setelah Jepang. Di Asia. Di Asia. Ya. Betapa imajinasi Bung Karno pada tahun itu sudah, kalau bahasa anak Jaksel sekarang, beyond gitu ya. Beyond. Karena dia tahu bahwa dunia astronomi itu udah ada di Makassar. Abad 17. Namanya Patinggaloang. Gitu kan? Maka kalau akarnya ada di Makassar seperti itu, ilmu pengetahuan tentang istilah mereka itu zaman angkasa itu ada di Makassar, maka dia harus punya infrastruktur. Maka punya bandar antariksa, bisa menerbangkan roket. Sekarang kita itu nggak punya bandar antariksa sekarang. Kata Thomas Jamaluddin yang heboh kemarin sama Muhammadiyah itu, masih ingat Lisa? Masih. Yang Andi Pangerang, Andi Pangerang. kan ada Pangerang, Iya. ditangkap udah kan? Itu kan nama salah satu anggota BPUPK dari Makassar juga. Sampai 2014 wawancara kita lihat, katanya kita nggak punya bandar antariksa. Padahal Soekarno udah bikin di Jawa Barat di tahun 64 dan sukses menerbangkan roket.
Roket Kartika. Kartika 1. Kartika 1. Di Wikipedia cuma sedikit ditaruh. Itu ya. Bagaimana Soekarno gitu ya, mengimajinasikan apa yang dilihat oleh Pating Galong dari Makassar abad 17 itu. Dia bikinkan infrastruktur lewat apa yang saya sebut dengan politik angkasa luar itu. Seperti itu. Relasi Soekarno dengan, mungkin tidak langsung ya, dengan Makassar gitu. Di luar soal ngebom, pemberontakan yang hampir tidak pernah selesai. Karena Kahar Musakar sampai tahun 65 loh. Iya. Baru beres gitu. Seperti itu. Oke Gus Muh, ini kita udah ngobrol banyak sekali, banyak fakta-fakta menarik, kemudian banyak cerita-cerita historis antara Bung Karno dengan Sulawesi Selatan, dengan Samratulangi, Sultan Hasanuddin, sampai Universitas Hasanuddin yang ada di Makassar. Nah, kami dari BKN Podcast mengucapkan terima kasih banyak karena Gus Muh sudah mau jauh-jauh nih dari Jogja naik kereta ke Jakarta, berbagi ilmu, berbagi cakrawala sehingga bisa menambah khasanah keilmuan bagi teman-teman dan sobat BKN dimanapun berada. Semoga sobat BKN bisa makin tahu dan juga memahami tentang bagaimana kedekatan seorang Bung Karno dengan Sulawesi Selatan, dengan pahlawan-pahlawan dari Sulawesi Selatan, termasuk Samratulangi, Sultan Hasanuddin, kemudian Andi Pangerang, kayak gitu ya. Sampai jumpa di podcast-podcast BKN PDI Perjuangan lainnya. Terus semarakan bulan Bung Karno tentunya di channel BKN PDI Perjuangan. Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Merdeka!